folks, we have so much exciting ground to cover today. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan melihat pada Easter egg, referensi, dan hal-hal lain yang mungkin kamu lewatkan saat menonton Fantastic Four First Steps. Oh iya, ini adalah spoiler alert. He possesses the power cosmic, and he will inherit this cursed throne. Nomor 10, logo Marvel yang baru. Sejak tahun 2016, sudah menjadi tradisi bagi film-film MCU untuk dibuka dengan logo Marvel Studios yang menampilkan deretan pahlawan ikonik dan potongan dari adegan film-film sebelumnya. Diiringi fanfare khas karya Michael Giacchino. Giacchino kembali menjadi komposer untuk Fantastic Four First Steps meski logo Marvel kali ini mengalami sejumlah perubahan besar. Bukan hanya musiknya yang berbeda, tidak adanya pahlawan lain yang muncul di kredit pembuka bergaya retro itu. Meskipun masih termasuk bagian dari MCU, logo ini secara tersirat memberitahu penonton bahwa film ini tidak memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang film-film Marvel. Ceritanya berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung ke semesta MCU yang lebih luas. Setidaknya sampai adegan mid-credits ketika Dr. Doom muncul. Adegan ini diiringi musik berjudul Doom karya Alan Silvestri yang juga menjadi komposer untuk Avengers Doomsday. Nomor 9, referensi Back to the Future. Seperti yang dikatakan Hulk kepada Ant-Man di Avengers Endgame, perjalanan waktu tidak bekerja seperti di film Back to the Future. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. So Back to the Future is a bunch of bullshit? Namun sepertinya Doc Brown mungkin lebih benar dari yang dikira Bruce Banner. Saat berusaha mengelabui Silver Surfer, keempat anggota Fantastic Four perlu membuat kapal mereka mencapai kecepatan 0,88 kali kecepatan cahaya. Angka ini mengingatkan kita pada mobil DeLorean milik Doc Brown yang harus mencapai 88 mil per jam untuk bisa menembus waktu. Meskipun bukan perjalanan waktu sesungguhnya, tim ini tetap menggunakan kecepatan ekstrim untuk melompati ruang dalam cara yang menentang hukum fisika. Jadi, bagi kami, Back to the Future jelas bukan omong kosong. Semoga suatu hari nanti, Reed Richards bisa menjelaskan hal ini langsung kepada Dr. Banner. Catch and jump. And go where? Anywhere, just jump. Nomor 8, Mole Man dan para penjahat lain. Sayangnya, John Malkovich tidak tampil dalam versi bioskop meski Red Ghost sempat disebut bersama Super Apes miliknya. He defeated Red Ghost and his Super Apes. Red Ghost memang tetap hadir dalam film ini, hanya saja dalam bentuk animasi. Serial kartun Fantastic Four yang muncul di adegan post-credits juga menampilkan The Mad Thinker, Puppet Master, dan Mole Man yang diperankan oleh Paul Walter Hauser dalam versi live action. So, this must be where the sausage is made. Semua karakter tersebut berasal dari komik Fantastic Four, namun Mole Man adalah yang paling awal muncul. Ia menjadi musuh utama dalam The Fantastic Four No. 1 yang terbit pada bulan November 1961. No, Mr. Elder, we've met Galactus. He'll eat the underpart first. Well, regardless, why don't you butter me up? Spread it on. Mole Man tidak sendirian, karena di edisi itu, tim Fantastic Four juga menghadapi makhluk mutan deviant bernama Giganto. Monster hijau ini bahkan menjadi sorotan utama di sampul edisi pertama, yang direka ulang dengan penuh nostalgia di First Steps. Nomor 7, tanda-tanda dari era 60-an. First Steps menampilkan dunia modern tetapi tetap bergaya retro, seolah menggambarkan bagaimana orang-orang tahun 60-an membayangkan masa depan tahun 2020-an. When the Mad Thinker tried to sabotage New York City, the Fantastic Four came to our rescue. Gotcha!
Dengan desain produksinya yang memukau, mudah rasanya untuk melewatkan berbagai Easter egg yang tersembunyi. Di versi alternatif Times Square dalam film ini, ada bioskop yang memutar film berjudul Attack of the Fungus mengacu pada peran Pedro Pascal di The Last of Us. You think he came down after he was infected? Maybe down here is where he was infected. Tepat di sebelahnya ada Westview Application Television, sebuah referensi ke WandaVision yang juga disutradarai oleh Matt Shakman. Salah satu televisi di toko menampilkan label bertuliskan Kaplans, kemungkinan diambil dari nama salah satu penulis naskah film, Jeff Kaplan. Di etalase lain terdapat poster bertuliskan Ook Lives Again. Karakter alien ini diciptakan oleh Jack Kirby dan pertama kali muncul di Tales of Suspense number 27 dengan cerita utama berjudul sama, Ook Lives Again. Nomor 6, lebih besar dari The Beatles. Pada era 60-an, tidak ada kelompok yang lebih besar dari The Beatles. Kami tidak tahu apakah Fab Four eksis di semesta alternatif ini. Fantastic Four jelas mencuri sorotan mereka. Dalam beberapa kesempatan, para pahlawan ini sempat tampil di acara The Ted Gilbert Show. Four brave astronauts head up into space, encounter a bit of cosmic turbulence, and come back forever changed. Not just the molecules of their bodies, but also their place in our hearts. Tunggu dulu, Gilbert seperti dalam Gilbert and Sullivan, Sullivan seperti Ed Sullivan, The Ed Sullivan Show, yang memperkenalkan The Beatles kepada penonton televisi Amerika. Oke, mungkin kami mulai terdengar seperti Jeff Goldblum di Independence Day. This is ridiculous. Tapi coba perhatikan set acara The Ted Gilbert Show. Desainnya hampir identik dengan panggung tempat The Beatles tampil tahun 1964 di acara Ed Sullivan. Nomor 5, latar belakang Shia LaBeouf. Meskipun nama Shia LaBeouf tidak disebutkan secara langsung, dalam Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, sosoknya sempat disinggung ketika Norrin Radd berkata bahwa ia melayani Galactus untuk melindungi dunianya dan orang yang ia cintai. My service spares my world and the one I love. Dalam versi komik, Radd menjadi Silver Surfer setelah menukar dirinya dengan keselamatan planetnya Zenla. Ia juga berhasil menyelamatkan kekasihnya Shia LaBeouf yang merupakan ratu dari dunia tersebut. Film First Steps pada dasarnya menggabungkan kisah asal-usul Radd dan Shia LaBeouf. Dalam versi ini, justru Shia LaBeouf yang menawarkan dirinya kepada Galactus demi menjamin keselamatan putrinya. He turned you into this. Shia LaBeouf. Namun, kisah ini bukan hal baru. Dalam seri terbatas Earth X, Shia LaBeouf dan Norrin Radd digambarkan sebagai dua Silver Surfer yang melayani Franklin Richards yang kala itu telah menjadi Galactus baru. Meski begitu, masih belum jelas apakah sosok Norrin Radd benar-benar ada di semesta First Steps. Norrin Radd exists no more. Nomor 4, makna Yancey Street. Ben Grimm beberapa kali kembali ke tempat asalnya, Yancey Street. Dalam komik, jalan ini kerap menjadi lokasi perseteruan antara The Thing dan Yancey Street Gang. Namun, di film ini, Ben justru dihormati dan dianggap sebagai pahlawan di lingkungannya. Hey Ben, how's Sue doing? No, she's getting close. She was craving some Maisie's cookies. Hey, what time is it? Say the date. That's not really something I say. It's clobbering time! It's just in the cartoon. Walau Yancey Street hanyalah lokasi fiksi, sang pencipta, Jack Kirby, terinspirasi dari lingkungan tempat ia tumbuh. Orang tua Kirby merupakan imigran Yahudi asal Austria yang pindah ke New York, tempat ia lahir dan besar. Kirby sendiri banyak mencurahkan jati dirinya ke dalam karakter Ben Grimm, keduanya sama-sama berdarah Yahudi. Sorry, just... Hey. You're looking very distinguished. Stanley, rekan penciptanya dalam Fantastic Four juga berasal dari latar serupa. Kedua orang tuanya adalah imigran Yahudi asal Rumania yang menetap di New York. Versi film Yancey Street bahkan menyelipkan Easter egg yang manis, sebuah bengkel bernama Stanley Service Center. Jelas merupakan penghormatan kepada Stanley. Nomor 3, penghormatan untuk Timely Comics.
Ada satu adegan ketika Silver Surfer melintas di depan gedung bertuliskan Timely Comics, perusahaan yang didirikan pada tahun 1939. Pada tahun 1951, Timely berubah nama menjadi Atlas Comics meski tidak bertahan lama. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1961, nama itu berganti lagi menjadi Marvel Comics. Di film ini, kamu juga bisa melihat dua seniman komik yang tampak sangat mirip dengan Stan Lee dan Jack Kirby. Nama semesta film ini pun merupakan bentuk penghormatan kepada Kirby, disebut sebagai Earth 828, sesuai dengan tanggal lahirnya 28 Agustus 1917. Momen ini juga disertai kutipan dari Kirby, "If you look at my characters, you will find me." Do you come for spiritual guidance? Oh, no. I just came to see you. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Kirby tidak mendapat pengakuan yang sepadan semasa hidupnya, terutama dibandingkan dengan Stan Lee. Namun, pengaruh dan jejak karya Kirby masih jelas terasa hingga kini melalui karakter-karakter yang ia ciptakan. Let's hear it for Reed, Sue, Johnny, and Ben. Nomor 2, terima kasih Fantastic 1994. Meskipun tidak ada penampilan kejutan dari pahlawan MCU lainnya, film ini tetap menyelipkan beberapa cameo yang mudah terlewat. Gadis kecil yang diselamatkan oleh Human Torch adalah Macy Shackman, putri sang sutradara. Film ini juga memberikan penghormatan kepada 4 aktor yang pernah memerankan Fantastic Four sebelumnya. Bukan mereka, bukan yang itu juga. Ya, mereka. Hey, come on guys, get some room, huh? Mungkin kamu pernah mendengar tentang film Fantastic Four versi Roger Corman tahun 1994 yang gagal rilis secara resmi. Film itu dibintangi oleh Alex Hyde White sebagai Reed, Rebecca Stapp sebagai Sue, Jay Underwood sebagai Johnny, dan Michael Bailey Smith sebagai Ben. Meski hanya beredar dalam versi bajakan, keempat aktor ini akhirnya mendapatkan kesempatan tampil di film Fantastic Four layar lebar, kali ini sebagai warga sipil yang berterima kasih kepada para pahlawan kita. Sayangnya, mereka lupa menyertakan Carl Ciarvalho, pemeran di balik kostum karet The Thing. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Latveria. Meski Dr. Doom tidak memperlihatkan wajahnya, ia muncul dalam adegan mid-credits sedang mengamati Franklin muda. Namun, ini bukan satu-satunya referensi terhadap Doom. Saat PBB berkumpul untuk mengakui Future Foundation, hampir semua negara di dunia memiliki perwakilan di ruangan itu, kecuali satu kursi kosong yang mencolok, Latveria. Negara Eropa yang pernah diperintah Doom dengan tangan besi. All participating countries agree to dismantle their armed forces. Dalam banyak versi cerita, Latveria juga menjadi tempat kelahiran Victor Von Doom. Untuk saat ini, kita masih belum tahu apakah tim Fantastic Four di semesta ini sudah pernah berhadapan langsung dengan Doom ataupun belum. Namun dari kehadiran Latveria saja bisa disimpulkan bahwa Doom sudah memiliki sebagian kecil dunia yang ingin ia kuasai sepenuhnya. Dan tentu saja, bahkan seluruh dunia pun mungkin belum cukup baginya. Apakah kamu menemukan Easter egg menarik lainnya? Tulis di kolom komentar.